Oke, jadi gini bro, pernah nggak lu kepikiran kenapa lu tuh suka banget kerja tuh kayak step by step gitu, atau pengennya tuh teratur gitu, merhatiin banget detail-detail kecil, sama usaha banget nih nyelesain semua tugas, dan pengennya tuh beres gitu, nggak setengah-setengah. Nah kalau iya kayak gitu, bisa jadi lu tuh seorang ISTJ bro. Mereka tuh dikenal sebagai inspektor atau the data fulfiller. Mereka rajin, konsisten, dan punya komitmen tinggi sama kewajiban. Terus nilai-nilai tradisional juga gitu. Mereka nyaman banget kalau semua hal tuh teratur dan jelas bro. Lebih ke suka rutinitas sama aturan yang pasti gitu. Nah pertanyaannya, apa aja sih tantangan yang dimiliki tipe kepribadian ini? Terus, gimana mereka ngejalanin hidup sehari-hari? ISTJ itu salah satu dari 16 tipe kepribadian yang ada di tes MBTI bro. Kepanjangannya tuh introversion, sensing, thinking, sama judging. Orang dengan tipe kepribadian ini tuh ada sekitar 11-14% ya dari total populasi yang ada di dunia bro. Jadi lumayan banyak ditemuin nih. Akronim detailnya kayak gini. Yang pertama, mereka tuh tipe yang lebih betah di zona nyaman bro. Tempat yang sepi, terus lebih cepet ngecas energi gitu kalau nggak terjebak di keramaian. Nah yang kedua, mereka tuh detail oriented banget bro. Lebih suka ngurusin hal-hal kecil yang nyata gitu daripada pusing sama ide-ide besar yang bisa dibilang masih abstrak gitu. Nah yang ketiga, mereka tuh lebih milih berpikir rasional daripada kebawa emosi bro. Jadi ya mereka pasti lihat pro sama kontranya dulu nih kalau mau ambil keputusan. Nah yang terakhir, mereka lebih nyaman kalau semuanya udah teratur dan jelas daripada harus ngadepin situasi yang serba dadakan yang ujungnya malah bikin bingung sendiri kan. Karakteristik dominan nih yang khas dari seorang ISTJ tuh kayak gini bro. Yang pertama, mereka tuh konsisten dan bisa diandelin gitu dalam kerjaan ya. Ketelitiannya bikin apa ya, yang mereka kerjain tuh selalu rapih dan sesuai SOP gitu. Jadi nggak terlalu dipantau mulu gitu. Nah yang kedua, mereka lebih suka fokus sama hal-hal yang nyata dan konkret bro. Mereka selalu pertimbangin fakta dan detail sebelum bikin keputusan atau bertindak. Yang ketiga, mereka cenderung ngehargain tradisi dan patuh sama norma-norma sosial yang udah ada. Konsistensi nilai-nilai mereka tuh bikin suasana jadi stabil dan teratur. Yang keempat, mereka punya komitmen yang kuat nih terhadap tugas-tugas dan nilai-nilai pribadi mereka bro. Mereka nggak suka ninggalin tugas setengah-setengah gitu, atau setengah jalan gitu. Dan selalu berusaha nyelesain apa yang udah mereka mulai. Nah yang terakhir, walaupun introvert ya, mereka tuh pendengar yang baik banget bro. Pendengar yang kanewara gitu. Temen curhat yang bikin nyaman gitu loh. Mereka bisa dengerin dengan penuh perhatian dan ngehargain pandangan orang lain juga. Walaupun banyak yang bilang ya, atau sering bilang gitu kalau ISTJ tuh kerjanya di belakang layar mulu gitu. Tapi ada beberapa tokoh sejarah nih yang diduga punya tipe kepribadian ini tuh bro. Dan kerjanya nggak di belakang layar. Kayak George Washington tuh, Presiden Amerika Serikat yang terkenal banget dengan dedikasinya sama tugas dan prinsip moralitas. Terus, Queen Elizabeth yang kedua, Ratu Inggris yang dikenal stabil dan setia nih sama tradisi serta nilai-nilai kerajaannya bro. Nah yang ketiga, Warren Buffett, investor jenius yang punya pendekatan praktis dan analitis nih dalam mengelola investasi. Nah, ketiganya tuh ngebuktiin sifat konsisten, teliti, dan komitmen yang emang khas dari seorang ISTJ bro. Ada beberapa kelebihan sama kekurangan nih yang paling nonjol dari kepribadian ini bro. Gua bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, mereka bisa diandelin banget tuh buat ngerjain tugas sama selalu jaga konsistensi di dunia kerjaan mereka gitu. Nah yang kedua, walaupun introvert kan, mereka jago banget dengerin dan kasih saran yang praktis ke orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, mereka tuh suka punya rencana yang jelas dan selalu merhatiin detail-detail kecil yang penting bro sebelum bertindak. Yang keempat, mereka cenderung realistis dan gak gampang kebawa emosi dalam dalam ngadepin masalah yang dihadapinnya gitu. Gimana sih ngomongnya? Dalam ngehadapin masalahnya gitu. Iya gitu. Ya udahlah, kekurangannya kadang mereka tuh terlalu terlalu naif lah, atau terlalu katrok bahasa sekarang mah ya, sama tradisi, dan susah banget gitu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang baru. Nah yang kedua, mereka lebih suka ngikutin aturan sama prosedur yang udah ada daripada nyoba hal baru. Yang ketiga,
mereka bisa kelihatan kurang terbuka dalam nunjukin perasaan mereka gitu. Ya namanya juga introvert kan. Yang keempat, mereka mungkin agak susah nyesuaiin diri dengan perubahan yang cepat atau ngedadak atau yang enggak terduga gitu. Nah, walaupun kayak gitu, dedikasi mereka bikin mereka tuh jadi orang yang stabil dan bisa diandelin nih di kerjaan dan dalam hubungan sosial juga. Di dunia modern, orang dengan tipe kepribadian ini tuh sering banget punya peran penting bro di berbagai bidang ya. Mereka biasanya jadi pilar yang stabil di organisasi ini, bikin semua berjalan rapi dan sesuai rencana. Nah, kalau di bisnis dan keuangan nih, mereka sering jadi analis atau manajer yang handal, yang selalu mastiin semua proses tetap lancar dan sesuai dengan prosedur atau standar SOP-nya gitu. Kalau di dunia teknologi, mereka tuh jadi ahli yang teliti bro, fokus banget pada detail dan bantu pecahin masalah teknis dengan efisien gitu. Mereka juga bisa jadi pengajar atau mentor yang konsisten di dunia pendidikan bro, yang ngasih fondasi yang solid nih buat pembelajaran. Nah kalau di antara teman sama keluarga mereka atau di lingkungan mereka tuh biasanya jadi pendengar yang baik dan bisa diandelin. Terus selalu siap kasih dukungan atau saran yang praktis dan konsisten juga bro. Orang dengan tipe kepribadian ini punya cara khusus nih bro dalam hubungan ya. Mereka lebih suka hubungan yang stabil dan bisa diandelin juga gitu. Jadi mereka bisa kasih dukungan dan kepastian buat pasangannya. Ya meskipun nggak terlalu ekspresif nih secara emosional ya, mereka nunjukin kasih sayang lewat tindakan nyata dan konsistensi sehari-hari gitu. Mereka juga butuh waktu buat sendiri nih, buat apa ya, buat ngatur pikiran mereka gitu. Tapi mereka juga tetap menghargain kehadiran pasangannya di dalam hidup mereka gitu. Nah kalau bikin keputusan nih, mereka juga lebih sering pakai logika dan fakta ketimbang emosi mereka gitu loh. Dan otomatis kan saran yang mereka kasih biasanya hasil dari pemikiran pro sama kontra mereka gitu. Mereka juga senang komunikasi yang jujur dan terbuka, biar ngebangun hubungan tuh tetap solid dan bikin nyaman pasangannya juga gitu. Jadi kesimpulannya tuh gini, ISTJ tuh tipe kepribadian yang stabil, konsisten, dan bisa banget diandelin gitu loh bro. Mereka fokus sama kewajiban dan detail-detail yang kecil bro. Walaupun mungkin nggak sekarismatik ENFJ ya, kontribusi mereka tetap penting berkat dedikasi dan ketelitian mereka. Mereka tuh lebih suka ikut aturan dan prosedur yang udah ada gitu. Jadi semuanya tetap stabil dan efisien juga. Mereka nggak terlalu ekspresif dalam hal emosi. Terus mereka juga memberikan kepastian dan ketelitian yang sangat berharga nih buat organisasi sama hubungan pribadi mereka. Dengan kita paham tentang kepribadian ini, bikin kita lebih ngerti dan menghargai nilai-nilai yang mereka bawa. Mereka mungkin nggak terlalu mencolok ya, tapi kontribusi mereka yang stabil nih dan konsisten berarti banget buat ngejaga kualitas dan keberlanjutan dalam berbagai aspek di kehidupan mereka.